Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Omen di balik Temara. Kali ini seperti biasa saya sudah bersama narasumber dan beliau ini ingin berbagi kisah pengalamannya. Sebelum saya berkenalan dengan narasumber kita, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Agus. Betul, alhamdulillah. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sebelumnya saya berterima kasih Kang Agus udah mau datang ke podcastnya di balik Temara untuk berbagi pengalaman ya, Kang Agus. Kang Agus, sebelum ke cerita Kang Agus, mungkin Kang Agus ini sedang sibuk apa nih, Kang? Kebetulan saya bekerja di salah satu OPD di Kota Bandung di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Sampai saat ini mulai masuk itu tahun 2010 sebagai relawan, Bu. Jadi belum ada perekrutan, cuman relawan ikut, jadi ikut magang sampai 2017 baru ada pengangkatan honorer sampai saat ini. Jadi Kang Agus ini di drivernya pemadam kebakaran. Betul, dulu sempat dari pasukan juga di bagian pemadaman, terus seiring waktu berlanjut, pengalaman mungkin juga diambil, diangkatlah menjadi operator. Atau operator itu jadi tidak hanya supir, harus bisa mengendalikan mesin pompa, mesin dan lain sebagainya. Jadi yang ada di unit multi ya? Iya, harus multi. Seperti itu. Ngomong-ngomong, Kang Agus ini mempunyai pengalaman seperti apa saat bertugas? Ya, kalau pengalaman sih banyak. Di setiap kejadian ataupun setiap musibah maupun bencana ataupun kebakaran dan lainnya, setiap kejadian itu pasti berbeda-beda, Kang. Betul. Ada yang jenisnya A, jenisnya B, jenisnya C, padahal sama kebakaran. Cuman kan yang kita tahu itu jenis kebakarannya itu apa? Rumah, pabrik, home industri, pasar, dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut sebagai saya pengalaman selama di dinas kebakaran dulu sampai sekarang, pengalaman itu banyak lah. Dari pengalaman mulai sukanya, dukanya, mistisnya, terus dan lain sebagainya. Kalau diceritakan dari A mungkin sampai Z tidak akan ada beresnya, mungkinnya. Terus waktunya panjang, lama gitu, seperti itu. Sangat unik ya kalau kita berkecimpung di dunia seperti itu, pasti ada aja ya sesuatu yang di luar nalar. Mungkin apalagi saat Kang Agus bertugas di suatu bencana atau seperti apa, pernah ada sesuatu yang sampai Kang Agus sampai saat ini tidak bisa dilupakan gitu? Banyak sih, Kang, ya. Kalau kejadian sepertinya yang hal yang menonjol ataupun yang di luar nalar ataupun yang tidak bisa dilupakan secara singkat gitu, pasti teringat-ingat dengan waktu yang sangat panjang. Mungkin kita lupa untuk saat ini, mungkin 2 hari, 3 hari, atau 1 bulan atau 1 tahun berikutnya, dengan hal, tanggal atau bulan kejadian pasti kita akan teringat. Salah satu contohnya mungkin ada 1 atau 2 mungkin yang akan saya beri pengalaman. Pertama itu saya waktu kebakaran di daerah pusat kota lah, dihitungnya di dekat stasiun Kiara Condong di bawah Kansari. Waktu itu kebakaran kurang lebih saat puasa kalau nggak salah, saat Ramadan, jam 9 udah terawih, kita menerima laporan dari salah satu warga, mungkin RT atau yang lewat, terjadi kebakaran. Nah, di situ kita meluncur. SOP-nya itu 2 pancar 1 rescue, artinya 2 unit pancar mobil berisi air dan 1 regu penyelamat. Nah, SOP-nya seperti itu. Kita berangkat ke lokasi dengan waktu tempuh dari Mako sampai ke Kiara Condong itu SOP-nya itu 15 menit sebenarnya, tapi kita tempuh kurang 10 menit karena mungkin jalannya malam, terus kosong. Nyampe ke TKP kita sempat kebingungan dan kesulitan cari alamat.
pelapor dengan yang ke TKP itu kalau bukan salah pencatatan, jadi salah alamat itu salah gang. Harusnya masuknya ke gang A, kita masuk ke gang B. Cuman yang diarahkan oleh si pelapor itu jadi arah jalan yang jauh, bukan yang dekat. Tapi si RT dan si warga yang sigap membantu petugas pemadam supaya cepat ke lokasi, memberhentikan kita di lokasi B. Udah nyampe ke lokasi, kita itu kurang lebih 10 menit kita asesmen sama komandan, cari tempat untuk unit untuk pemancaran selang ke depan, kurang lebih 2 menit 3 menit pancar ke depan sama petugas dan lain sebagainya. 1 regu 2 regu dibantu bawa selang, bawa nozzle dan lain sebagainya untuk melakukan pemadaman. Kita sedang melakukan pemadaman, ternyata si komandan kita menerima laporan dari warga atau dari tetangganya bahwa ada korban di atas. Menerima kita laporan itu 2 orang. Asalnya Kang, 1 orang lansia, 1 orang dikatakan muda tapi udah rentan gitu. Artinya pas dicek sama RT RW, coba yang rumah kebakaran ini penghuninya ada di dalam atau tidak. Sesudah kita cek sama regu rescue, regu penyelamatan, waktu itu kita cek, betul Pak ada korban di atas. Ternyata yang jadi korban itu 1 orang di atas, yang terjebak di lantai 2. Yang 1 orang itu emang kalau kita kekurangan apa ya, dalam bahasa ininya mah manusianya utuh, cuman pendengaran sama panca indera ada kekurangan gitu. Tapi korbannya belum benar-benar jadi korban gitu. Yang jadi korban itu udah ada korban di atas. Yang 1 korban itu, jadi 1 keluarga itu mungkin ada kekurangannya, gitu. Jadi yang si orang tua kekurangannya apa, yang anaknya kekurangan apa, saudaranya kekurangan apa dalam 1 rumah itu. Nah, bergegaslah 1 rescue sudah melakukan pemadaman. Kebetulan kebakarannya nggak terlalu besar sih kan, 1 rumah tidak ada rembatan ke kiri ke kanan. Melakukan asesmen ke dalam, betul ada korban. Ternyata turunlah si korban yang 1 dengan luka bakar yang cukup tidak cukup parah lah, ada 20-30%. Kebetulan juga dari tim medis, dari tim PMI kita kolaborasi, setiap ada kejadian apapun harus ada 1 paket. Berarti ada kejadian kecelakaan atau membutuhkan dukungan medis, tim PMI pasti siap bersedia gitu. Tim kebakaran saling kerjasama. Betul. Datang ke lokasi, asesmen dan lain sebagainya. Ditanya itu si yang satunya lagi panca inderanya sama ininya kurang. Kita bisa berbicara sama dia, jawabannya seperti apa, kemana gitu, ngelantur. Jadi miskomunikasi. Betul. Ditanya di atas ada bapak, ada korban, dia ngejawab ada cina. Cuman udah lari keluar nggak tahu kemana. Dia rencananya itu ingin menyelamatkan karena ada orang tuanya, disebutnya orang tuanya, nggak tahu anaknya, nggak tahu kemana kan, tapi dia bilang orang tua udah lansia gitu. Tidak bisa jalan, udah lanjut usia. Nah kebetulan sudah itu tidak lama kemudian tim rescue masuk Kang. Sudah pemadaman, udah mulai api sudah mulai terkendali, sudah mulai pendinginan, kita berani masuk. Karena kalau misalkan api masih besar kita tidak akan bisa masuk karena akses terhalang. Riskan ya? Iya betul, riskan. Udah masuk, kurang lebih ada 10 menit, di bawah 10 menit kita masuk regu rescue. Salah satu teman saya ada anggota rescue yang sudah berpengalaman, udah senior lah di bidangnya. Masuk 2 orang memakai APD lengkap dan lain sebagainya. Dicari ternyata ada Kang. Orang tua sudah meninggal. Dalam keadaan meninggal tidak meninggalnya, kebetulan saya tidak ada di lokasi. Kebetulan saya kan di belakang, jadi mengantarkan peralatan apa saja sih yang dibutuhkan di depan. Kebetulan dari pancar mobil dari jalan raya ke jalan ke akses masuk itu kurang lebih ada 50-70 meter. Kita menggelar itu kurang lebih 3-4 selang. Kebetulannya jalannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu. Tanggung ya? Tanggung, betul. Kita ke sana ngantarkan, ternyata saya begitu langsung ke sana, medis. Panggillah, datanglah PMI. 3 orang kebetulan datang ke lokasi menyelamatkan. Mana korbannya 2 orang, yang 1 luka bakar, yang 1 masih di dalam, masih penanganan oleh tim rescue.
yang jadi kendala itu kan rumahnya itu 2 lantai, cuma semi permanen. Yang dikhawatirkannya kalau rescue sudah masuk ke dalam karena rumahnya sudah terbakar, takut ambrol gitu. Jadi kita cari akses jalan kalau betul ada korban di atas. Banyak saksi bawa bicara di rumah itu ada 3 orang, ada 2 orang. Dia cek sama RT baru ada 1 orang, berarti 2 orang lagi yang dikhawatirkan. Terlihat sama RT itu yang satu emang sudah lansia, tidak bisa komunikasi, tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa sama keluarga di situ. Dapatlah yang satu kan korban waktu itu diperiksa. Saya udah lupa sih tahunnya berapa gitu ya, kejadiannya tahun berapa. Diperiksa sama tim rescue masih utuh dan lain sebagainya, diperiksa tim medis masih utuh dan lain sebagainya. Ternyata si kakek itu, si lansia itu udah meninggal, udah lama katanya. Cuma jadi bukan karena korban kebakaran. Betul, katanya nggak tahu jarak berapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari, karena biasanya si kakek itu ya, si lansia itu kalau nggak salah suka ke bawah, suka berobat dan lain sebagainya lah ya. Betul. Sama kemudian yang satu itu berbicara, yang si korban yang selamat yang melarikan diri dari kebakaran berbicara, terus saudaranya ditelepon dan lain sebagainya, sering berobat dan lain sebagainya, bahwa dalam satu keluarga itu emang ada kekurangan. Jadi si A-nya ini, B-nya ini, dan jadi seperti ini. Lama kemudian tim medis panggilan dibawa 2 korban itu ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di daerah Bandung juga. Itu dua-duanya sudah meninggal. Satu. Yang satu korban. Yang satu yang meninggal. Yang satu luka-luka bakar aja karena mau menyelamatkan ke dalam, katanya di dalam sudah nggak ada, sana bilangnya. Pas diperiksa lagi sama tim rescue, tim pemadam, ada di dalam. Kita selamatkan keluar. Pokoknya proses pemadaman sedang berlangsung, sudah pendinginan, sudah udah usai dan lain sebagainya, pendataan lengkap dan lain sebagainya. Kita kan balik kanan biasanya kan. Selanjutnya kan kalau yang meriksa meriksa selanjutnya mah dari pihak keamanan, kepolisian, yang olah TKP dan lain sebagainya ya. Biasanya kalau udah di polis lain, kecuali ada izin, kita bisa masuk atau tidaknya kan, betul korbannya apa dan lain sebagainya. Selanjutnya pas begitu kita datang ke Mako, balik kanan, kita dapat laporan tentang korban itu. Tentang korban itu kita ngobrol sama pimpinan, sama komandan-komandan waktu itu, sama satu regu. Kalau kita mah kalau pulang kebakaran kan kita suka sharing kan. Kalau bahasa ini mah suka berbagi pengalamannya. Jadi kalau ada kebakaran seperti ini harus seperti ini, briefing lah, briefing kecil 5-10 menit gitu. Korbannya seperti apa, dalam keadaan seperti apa, kan kita juga pasti ditanya sama pihak kepolisian, menemukannya di mana, dalam keadaan seperti apa, apakah masih bernyawa atau udah meninggal gitu kan. Mungkin terus selanjutnya mungkin pengalaman itu sampai saat ini saya teringat itu, yang jadi anehnya itu si bapaknya itu meninggal dalam keadaan terbakar ataupun keadaan sebelum kebakaran sudah meninggal, karena menurut itu keadaan fisiknya itu utuh gitu, padahal rumah keadaan udah terbakar. Yang harusnya angus lah. Angus ya. Kalau tidak angus kan berarti apakah emang ada keanehan gitu kan. Itu juga kan saya kalau melihat secara langsung mungkin tidak kan, itu ada bukan instansi, ada pihak yang berwenang untuk menangani seperti ini. Betul. Untuk terus yang keduanya kan, tapi mohon maaf saya potong, dari kejadian si kakek itu, kakek itu pas ditemuinya di daerah yang terbakar, betul semuanya, yang tapi terbakar di kamar. Menurut rekan saya di bagian rescue itu, yang bukan aneh ya, tapi kalau kita nemu kebakaran orang yang terbakar gimana sih kan keadaannya, ada yang ngumpet di WC walaupun dalam keadaan bak di dalam air, yang namanya api panas pasti kan kenal kan. Betul. Ini enggak sekalipun. Katanya ada yang secara
halusinasinya ada yang meluk senang gitu kan. Gitu. Soalnya dibilang utuh kalau dibilang enggak. Jadi kegambar sama rekan sama itu teh nggak jelas lah si lansia itu gitu. Seperti ada yang melindungi. Betul. Terus menurut warga cerita juga di situ dengar emang si kakek itu semasa muda atau semasa dia diam di selama itu suka rajin beribadah, suka rajin berbagi setiap pagi atau apa dan sebagainya gitu. Emang keluarga itu dulunya emang keluarga harmonis lah terhitungnya, sama tetangga tidak ada masalah apa dengan keluarga apa gitu. Mungkin makin kesini mungkin keluarganya udah berpisah, mungkin punya rumah tangganya masing-masing, mungkin orang tua si lansia itu ya orang tua itu mungkin diasuhnya mungkin nggak tahu kamu ponakannya, anaknya gitu kan. Yang anehnya itu ya, di korban kebakaran tapi tidak ditemukan bekas kebakarannya betul. Malahan kita udah biasanya kalau kita masih hidup atau bekas kebakaran atau kita biasanya dilindungi kan sama APD sama selimut atau apa, supaya kalau kita keluar itu kan petugasnya pakai APD, si korbannya kan tidak ada pakai APD, mungkin pakai kaos atau apa, kita biasanya bawa selimut atau bisa anduk, pokoknya kain yang bisa menyerap air. Kita dilindungi seperti itu Kak. Kita bawa helm cadang atau apa, lindungi aja gitu. Diboyong aja ke bawah. Baik korbannya sudah tidak bernyawa atau sampai masih bernyawa, maksudnya korbannya itu yang dilakuin seperti itu, apakah korbannya yang masih hidup atau masih yang sudah tidak bernyawa? Sama aja kan perlakuannya seperti itu. Sama. Tapi kecuali misalkan kalau misalkan keadaan kita lihat juga situasi kondisinya, kalau misalkan kebakarannya masih besar tapi si korbannya sudah kita temukan, biasanya kita bekerja sama juga dengan tim medis, biasanya suka langsung pakai kantong mayat. Tapi sebelum kita ambil dan lain sebagainya, kalau kira-kiranya udah aman atau kira-kiranya belum aman, kita konsultasi juga dengan pihak keamanan, dengan kepolisian, dengan tim medis, ini mau dibawa sekarang atau tidak, atau segera atau tidak. Kalau misalkan masih bernyawa, kita segera mungkin cepat bawa. Tapi kalau misalkan udah tidak bernyawa, kita ambil dokumentasi foto awal aja kan, supaya jadi bukti aja bahwa penemuannya seperti ini, dalam keadaan seperti ini, jangan sampai kita disalahkan begitu. Biasanya kadang SOP-nya seperti itu. Gitu. Maupun yang bernyawa, apapun ya udah meninggal ataupun yang masih hidup, kalau keadaannya kebakar gitu. Jadi nggak sembarangan, betul. Jadi nanti olah TKP pun nanti si pihak saksi yang mengambil korban di lokasi, misalkan pihak kepolisian, Pak saya menemukan di sini dalam keadaan seperti ini dan menemukan di sini, nanti olah TKP atau tim Inapis dari pihak kepolisian sama tim medis menggambarkan aja gitu. Jadi jangan, kalau kira-kiranya kita sudah aman biasanya diambil, tapi kalau kiranya belum aman sampai seberesnya aja, tapi pihak kepolisian juga nanti sama tim medis menanya ke pemadam, Pak ini udah aman kira-kira belum, kalau udah aman kita mau ambil, kalau belum aman sok silakan lanjutkan dulu pemadaman sampai selesai, kira-kira kata pemadam aman kita baru eksekusi. Jadi sebagai pemadam juga ada gambarannya. Betul, kita juga kan setiap pemadam pasti berlatih dengan tim medis, dengan kepolisian juga suka ada kolaborasi latihan bersama gitu kan, bahwa penanganan kebakaran jika terjadi korban hidup atau meninggal harus seperti ini SOP-nya gitu ya, seperti itu kan. Dan adakah cerita atau pengalaman yang sampai si korbannya sampai terbawa? Pernah kan? Itu kebetulan dengan minta maaf dulu sebelumnya, tahun 2017 itu kebetulan rekan saya sama operator dua-duanya kan, waktu itu ada kebakaran di daerah Sinang Raya, pabrik batu bara dengan tekstil kan. Kejadian itu kurang lebih pukul 1:15-20 menit lah, jam 1:15 atau 20. Kebetulan dari rumah ke pabrik itu kurang lebih saya jaraknya 2 kilo. Saya diketrok oleh tetangga, padahal saya dalam keadaan lepas piket. Piketnya besok, jadi kejadian malam sekarang, besoknya piket pagi, diketrok sama tetangga. Bagus. Ibu bangunkan, Gus ada yang manggil tetangga. Ada apa? Itu pabrik saya kebakaran, udah besar, belum ada pemadam kebakaran. Saya cross check ke kantor, udah nerima satu-satu belum? Jadi kebakaran di pabrik udah, sana dia ada Sinang Raya, pabrik anu. Oh iya, sana.
naiklah saya ke lantai 2. Kebetulan kalau emang terjadinya pabriknya di Sinanglaya ya di daerah situ, kelihatan lah pasti asapnya. Kalau besar emang pabrik, kebetulan kelihatan merah api, si asap udah hitam. Ya. Dengan tidak panjang lebar waktu itu saya bergegas, karena saya itu bukan ditugaskan Pak. Jadi kalau misalkan kan kalau ada kebakaran besar panggilan jiwa lah, kalau apalagi dekat dengan lokasi gitu. Pakai motor pergi ke lokasi dulu, udah ada teman-teman baru yang SOP itu kan 2 pancar 1 rescue. Ke lokasi saya nanya ke komandan, mana siap itu kebakaran ini mah nggak akan beres, sok silakan luncurkan semua unit yang ada di Mako. Pergilah saya ke Mako, pergi. Nah, udah pukul 3, pukul 4 itu makin besar api itu. Udah sampai mau rembet ke permukiman warga, kita backup. Malahan yang ada di pusat itu diluncurkan semua, kurang lebih ada 12 sampai 13 unit kendaraan sama rescue. Kita melakukan pemadaman. Saya kebetulan ngambil mobil itu mobil tangki dulu kan, yang isinya kapasitasnya 8.000. Tidak lama kemudian datanglah pimpinan tingkat kadis, sekdis sebagai perhatian mungkin karena kebakarannya besar dan lain sebagainya. Jam 4 saya ingat adan awal itu pas nyampe ke lokasi udah berapa rit bolak-balik ngambil air. Masih belum bisa ditangani karena yang terbakar itu kan batu bara sama kain bahan, gitu, ya. Bahannya betul. Nah, jam 4 sampai jam 5 saya itu jam 5 itu sudah pamit sebenarnya Kang sama komandan sama orang-orang situ, sama tim medis juga. Saya izin mendahului balik kanan, pimpinan juga izin mendahului balik kanan karena besok hari itu hari Senin kalau nggak salah kan. Ya. Nah, karena besok saya bagian masuk piket, bila terjadi kebakarnya masih besar kan otomatis serah terima melanjutkan. Jadi tadinya mau waktu istirahat. Ya. Nah, pas begitu saya nyampe, air dikasih sama mobil yang di depan disuplai. Kira-kira jam 6 kurang lah Kang, saya nggak tahu HP mati, jam tangan nggak ke bawah. Saya dengar dari pesawat, dari HT, trouble. Saya kaget, apa yang trouble? Kalau biasanya trouble itu kan mesin air terlalu besar atau selang ada yang pecah, ada yang bocor, matikan semua. Kalau ada trouble gitu, pimpinan biasanya atau danton yang di depan komandan, matikan air semua. Udah dimatikan, medis. Nah, dari pesawat itu, nah, ke depan langsung. Kebetulan tim PMI ada, dari dinas tersebut ada, lari ke depan semua. Ada apa ya gitu kan? Secara panik lah. Tapi paniknya secara panik mungkin karena lelah atau mungkin karena ternyata ada temen 2 orang rekan sama supir juga, mungkin atas panggilan jiwa perhatian juga mungkinnya karena lelah, mungkin dari jam 1:30 sampai jam 5 mungkin di depan perlu air, perlu ini kan takut dehidrasi dan sebagainya, masuklah ke depan. Dan hal-hal yang tidak terjadi, yang tidak kita inginkan terjadi di situ. Karena mungkin benteng, menjadi korban. Kebetulan 2 orang, yang satu lagi saya masih ingat, saya ambil, saya boyong ke dalam mobil. Yang satu lagi diboyong juga sama, kebetulan ada tim medis, ada 3 atau 4 ambulan lah yang bersiaga. Pokoknya setiap ada kebakaran pasti ada standby gitu. Kita boyong, kita lakukan pertolongan pertama dulu di lokasi. Kita ambil ini cepat, harus kita bawa langsung ke rumah sakit terdekat. Kita bawa ke rumah sakit swasta terdekat di daerah Cikandur. Kita bawa di modal, saya tetap masih di lokasi, cuman saya tidak ikut mobil ambulan, cuman komunikasi melalui HP teman yang kebetulan HP saya habis. Masih tahu bahwa korban yang satu di dalam keadaan mobil itu sudah 50-50 kan. Jadi walaupun kita sudah melakukan pertolongan semaksimal mungkin, sebisa mungkin dan sebagainya, mungkin di dalam mobil ada dikasih oksigen dan sebagainya, emang keadaannya udah tidak memungkinkan ya. Artinya emang keadaan dalam sujud, dia duduk dalam keadaan sujud, udah diboyong, udah dibalikan itu, kepala sama badannya udah inilah berdarah gitu. Kalau masih bernapas masih ada. Tak lama kemudian dapat laporan jam 6 lebih berapa,
udah nggak ada di rumah sakit. Tapi kata pihak rumah sakitnya, kata dokternya ini kurang lebih ada 5-10 menit ke belakang udah nggak ada bilangnya. Udah dipasang berarti saat semua alat. perjalanan. Betul. Tapi dari pihak medis juga tidak bisa memvonis beliau meninggal atau tidak, tetap pihak rumah sakit, pihak dokter udah ditangani semaksimal mungkin dari rumah sakitnya. Yang satunya lagi itu mah sampai koma masih ada kan, Sampai saat ini. udah meninggal. Jadi jedanya itu hari Senin, kalau yang satunya lagi hari Kamis Jumat kalau nggak salah gitu ya, meninggal juga kan. Cuman sempat penanganan dulu dari pihak rumah sakit gitu kan. Dari situ. Nah, sampai saat ini yang saya kenang, yang saya tidak akan lupakan kejadian seperti itu. Yang satunya lagi mah pengalamannya mungkin anaknya baru melahirkan, mau akikah. Malamnya itu kata temennya, yang teman satu regu satu pelatonnya itu bercerita, saya izin pulang mau subuh karena mau eka gitu kan, mau potong kambing buat anak yang baru lahiran, ngaji dulu, diajak sholat dulu. Pas malam isanya udah isya itu kan, udah yang punya namanya planning. udah dia udah bercerita. Malahan kan teman-teman satu regunya, teman-teman satu pelatonnya dia bicara sama Agus pribadi gitu. Cenah teh malam nanti mas, nah A bilang ke saya teh kieu, A B C D. Malahan saya pas begitu, kebetulan saya yang begitu kejadian di rumah sakit ke rumah dekat. Pas kejadian itu kan dekat pisan, jadi ke rumah sakit dulu kan, begitu kejadian udah beres kan, ngantarin mobil ke Mako, pulang lagi ke rumah, ganti seragam, saya ke rumah sakit dulu. Dalam keadaan di rumah sakitnya subhanallah, itu masya Allah, kekuasaan Allah, dalam tubuhnya ketimpa sama benteng, pakai helm dan lain sebagainya, tetap wajah itu berseri kan, putih, bersenyum lah gitu. Banyak yang saksi juga pas digotong juga mereka dalam keadaan ruku dan sujud, jadi ketimpanya seperti itu. Nah, pas di rumah sakit juga pas penanganan kata dokter tidak sulit, Mulus saja ya. iya mulus aja, rahayu lah gitulah, tidak ada apa. Sama dengan yang satu lagi teman itu mah meninggalnya di beda rumah sakit milik pemerintah, dipindahkan karena fasilitasnya kurang Terbatas sih. iya betul, jadi dipindahkan. Pas hari Kamisnya atau Jumatnya malahan pimpinan, saudaranya atau rekan-rekan menunggu kan, setiap hari ada yang menunggu sampai 24 jam. Malah kan tidak bisa masuk ruang ICU, ruang NICU kan masih steril, yang bisa masuk itu hanya istrinya ataupun satu orang gitu. Di luar itu kan nggak boleh keluarganya. Ya. Nah itu juga tidak sulit, alhamdulillah lah gitu. Yang penanganan oleh dokternya sempat sadar juga, terus turun naik turun gitu. Mungkin kan yang namanya luka bekas kebakar, ketimpa ya dan lain sebagainya. Pas hari keduanya yang korban pertama meninggal, begitu pas pelatonan dia masuk lagi, saya bermimpi malahan gitu, emang deket lah dia dengan saya, sama-sama operator supir gitu kan, malahan berlatihnya dan lain sebagainya, ngobrol pengalaman sharing, masih ada aja gitu. Dia emang orangnya kan rajin ibadah, terus dianggap bukan kakak ya, lebih tua dari Agus pribadi. Terus pengalamannya dia bercerita lah, pengalaman sebelum masuk ke pemadam teh, sebetulnya ke pemadam itu gak mau, asalnya gimana, cuman bukan tuntutan atau apa, pingin cari pengalaman, sempat ngobrol sharing gitu kan. Emang deket juga kan sama saudara-saudaranya gitu kan, ngobrol nitip. Kalau bahasa Sunda nama nitip masalah, kalau misalkan secara kerja, kalau kamu senang mencintai pekerjaan, tong ditinggali gajina, jangan dilihat penghasilan. Tapi ibadah lah. Soalnya kalau terjadi pemadam itu kan, kalau urusan gaji nggak ada habisnya lah kalau materi gitu kan. Apalagi kita sebagai pelayan masyarakat lah. Nah, yang jadi itu teh saya teringat terus kan, kebayang-bayang terus sampai pernah kaget gitu. Kenapa itu sih? Datang dalam mimpi. Betul. Tapi secara secara fisik, secara ininya wujudnya ada gitu. Kalau saya kan satu beda, kalau dia masuk, dia pulang, saya masuk gitu. Suka ada yang pernah beda sip, tapi suka ada gitu. Sampai saat ini masih
sampai chat alhamdulillah. Cuman pas pertama-tama ada, saya ceritakan juga sama saudaranya seperti ini. Emang bukan berarti dia atau apa, cuman mengingatkan untuk kita sebagai yang hidup gitu. Kaget saya juga kenapa harus kedat. Saya nanya ke rekan-rekan, ke teman-teman yang dekat sama dia bukan didatangin secara itu, cuman dia mengingatkan bahwa hidup di dunia itu kalau kita tidak berbuat baik sama orang lain, tidak ada yang mengingatkan kebaikan sama orang lain, harus sama siapa lagi kalau bukan sama orang terdekatnya gitu. Saya nanyain ke temennya, pernah ada yang didatangin, pernah ada Berarti didatangin. bukan hanya Kang Agus yang didatangin lewat mimpi. Betul. Lewat mimpi atau secara wujud pernah sekali kan, waktu saya tidur. Tidur. Kebetulan tidurnya di, kan kalau itu kan di barak kan, di kamar ada kasur-kasurnya gitu kan. Pernah didatangin di tidur gitu. Gus, kalau secara Sundanya gitu kan ya. Tong poho ingat sancan ngelakukan kehadian, artinya sebelum ada kejadian kebakaran atau bencana atau kejadian apapun, ingat tong poho 5 waktu ngadoa gitu kan. Soalnya kan kalau kerja di pengalaman di pemadam itu kan dari mulai berangkat ke rumah sampai ke lokasi ataupun datang ke kantor, nyawa kita udah ditaruhkan, gitu kan? Hadiah kita. Ya betul gitu kan. Saya berkaca sama teman saya yang dua itu gitu. Waktu nanya yang satu lagi ke istrinya sebelum pergi, pengalamannya ini tidak jauh beda dengan pengalaman. Jadi begitu pulang, rencana pulang si korban satunya lagi, sama istri ditanya mau ngantar anaknya ambil rapot, mau berenang, istilahnya udah niat baik lah. Yang satunya udah niat baik, yang satunya lagi udah niat baik lah, ingin membahagiakan orang tuanya, membahagiakan anaknya, istrinya gitu. Tapi kan. Allah berkata lain. Betul. Tapi berkehendak lah gitu lah. Punya rencana. Betul. Allah yang menentukan. Betul. Secara wujudnya mungkin menyamperkan tapi bukan menakuti tapi ngasih nasihat. Itu sekali-kalinya sampai saat ini saya ingat gitu kan. Itu berapa lama setelah kejadian masih ada? 2 hari lah, 2 hari atau 3 hari. Jadi kalau misalkan Agus lepas masuk peloton berikutnya, hari esoknya lusanya peloton dia masuk, gitu. Selalu ada dalam bayangan, halusinasi. Iya, teringat-ingat, soalnya kan masih kalau ada kejadian, jangankan kan dalam 1 hari 2 hari, kalau misalkan sudah hampir 5 tahun nih, setiap tanggal 11 September kalau nggak salah kan suka ada yang posting mengingatkan. Malahan sekarang kan yang 2 korban rekan saya itu dijadikan aula kan, nama sebuah aula di kantor gitu, aula gitu. Betul. Di sana dikasih nama di sana. Jadi kalau kita di kantor namanya diangkat namanya. Jadi begitu kita masuk ke lantai 3 ada aula, udah tertera, udah ingat tanggal. Terus setiap tanggal sekian ada yang posting ingat 5 tahun 4 tahun meninggalnya rekan kita. Teringatlah, mengingatkan gitu kan. Kadang kita juga ada simpati lah ke keluarga dua-duanya gitu kan, dengan walaupun secara tidak materi, doa atau kunjungan kadang kan suka gitu kan. Ada suka yang menawai walaupun beda bagian, beda shift, beda peloton, tapi rekan-rekan kita di 1, 2, 3 peloton itu kompak menjadi satu keluarga. Betul, ya? Satu keluarga. Insya Allah sampai saat ini tidak akan ada yang melupakan Kang lah. Ya. Berkat jasa dia juga kita kan ada perhatian dari pimpinan, dari pemerintah kota juga, dari pimpinan ke atasnya juga, dari para ini. Betul. Wujudnya sampai saat ini masih teringat sih Kang, wajahnya dua-duanya yang saya kenal, yang saya tahu itu pendiam, tidak banyak tingkah, tidak banyak apa-apa, tapi sekalinya dia bicara mengingatkan kita gitu, bahwa hidup di dunia harus seperti ini gitu, gak banyak kalau ke lokasi gak banyak ini kalau di barak gak pernah ini gak banyak lah. Betul. Dan tergambar nggak oleh Kang Agus sosok beliau ini selalu tersenyum? Tergambar. Kebetulan dari mulai beliau. Saya merinding. Dari mulai ini sampai sekarang tersenyum terus. Sampai merindingin. Sampai tersenyum terus. Emang walau alamnya, tapi saya bukan bersaksi, artinya kalau beliau itu ahli ibadah. Bukan kata saya pribadi, tapi teman-teman satu pelotonnya dia suka taat, tepat lah
waktu Pas waktu sholat, waktu ibadahnya, mengingatkan ke teman-temannya, sering baca Quran kalau sudah isya, kalau subuh ini gitu. Sering mengingatkan lah. Gitu. Tidak banyak nikah dan lain sebagainya lah. Insya Allah. Jadi yang teringat oleh saya, kalau mau masih ada nya di hadapan ataupun ketemu dalam mimpi ataupun ini pasti tersenyum. Ya. Dia tidak pernah mengungkapkan marah atau rasa kesal, pasti cuma tersenyum. Artinya tersenyum, oh dia mengingatkan. Ya. Gitu. Dan melihat dia bahagia di sana. Betul. Yang saya gambarin dia selalu tersenyum Kang Agus, dan ya berterima kasih lah untuk rekan-rekannya, dan ya itulah dia inginnya menyampaikan yang hal-hal baik. Itu pun sering terjadi sampai saat ini Kang Agus dalam mimpi. Kalau terjadi saat mimpi sering tidak sih Kangnya. Mungkin kalau misalkan ke bawah mimpi seperti itu, mungkin keadaan sayanya lagi mungkin kosong atau mungkin sayanya lagi banyak pikiran, mungkin pasti teringat. Tapi kalau misalkan sayanya masih kasarnya, kalau sayanya ingat atau mungkin sayanya tenang gitu. Tapi kalau misalkan sayanya tidak tenang dan lain sebagainya gitu, rasa keingatan pasti ada sih. Kalau sedang terjadi kebakaran, aduh isuk pageto, lesok busa, giliran siapa sudah terbayang gitu kan. Yang namanya takdir kan, yang namanya kecelakaan atau lain, siapa yang tahu sih. Begitu saya berangkat, pokoknya dari rumah ke keluarga, istri, anak, salam dan lain sebagainya, tidak harus mengingatkan saya 1 jam sekali. Kalau bisa mah tiap menit, tiap detik. Saya mah setiap ada kejadian kebakaran, bencana lain, pergi kemana pakai mobil, lapor dulu, menyisihkan, bentar ini ada kebakaran, bentar ini ada tugas, harus laporan seperti itu supaya istri, keluarga di rumah itu tidak was-was. Ya. Yang dikhawatirkan kan, yang diwaspadkan kalau ada kejadian apa, HP lobet, mati, pasti istri tidak akan menghubungi ke orang lain, ke teman, pasti yang dihubungi pertama itu. Betul. Jadi begitu berangkat bismillah la haula wala quwata illa billah aja, bilang pasrahkan semuanya ke Allah. Yang namanya kecelakaan kita nggak tahu ya, di lokasi, di jalan dan lain sebagainya. Udah diserahkan lah 50%-nya gitu kan. Nyawa kita itu sudah digadaikan gitu kan. Apalagi kan orang lain kan yang namanya bencana, kebakaran, yang bahaya-bahaya itu dijauhi lah. Ya. Tapi kalau seorang pemadam, didekati gitu kan. Kejadian-kejadian seperti itu kita dekati. Yang nggak tahu kan sekarang jenisnya kebakaran rumah A, B, C. Itu rumah, cuman kan di dalam rumah kita nggak tahu isinya seperti apa, apakah ada gas, bahan berbahaya, beracun dan lain sebagainya. Betul. Yang judulnya kan sama, tapi dalam isinya kan berbeda-beda. Pabrik juga kan kita nggak tahu. Pernah kita masuk ke pabrik itu, ke rumah itu kan kita tidak tahu apakah ada bahan beracun, adakah bahan yang mudah meledak. Kita sedang enak pemadaman, nggak tahu. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kita udah pasrahkan lah, udah ikhlas lah apapun yang terjadi. Keluarga pun udah harus ambil resiko. Itulah resiko pekerjaan kita gitu. Kalau bukan sama kita sebagai petugas pemadam, sebagai ahlinya atau sebagai di bidangnya, itu mau sama siapa lagi gitu kan. Karena suatu hal itu ada ahlinya ya. Betul. Harus ada ahlinya, harus ada yang ininya, mengingatkan lah gitu. Konsekuensinya. Oke, Kang Agus, terima kasih untuk ceritanya. Dan jujur saya tadi sempat merinding ya, menceritakan beliau ini. Yang saya lihat sih dalam halusinasi saya selalu tersenyum orangnya ya. Betul. Dan selalu mengingatkan, bahkan walau alam ya, beliau juga tadi hadir yang Kang Agus obrolkan. Kalau mungkin kalau bisa dia pengen menyapa. Betul. Cuma apa daya, kita sudah beda alam juga, dan kita percaya bahwa di dunia ini kita hidup berdampingan. Oke, sebelum saya tutup, mungkin Kang Agus ada kesan dan pesan untuk ceritanya ke sahabat DP. Mungkin untuk pesan atau kesan, kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai pengabdi, khususnya ke Kota Bandung, umumnya ke masyarakat luas, kalau kerja secara pribadi Agus mungkin, apalagi kita kerjanya kerja dengan sosial, berhadapan dengan berbahaya juga,
ikhlas lah intinya Kang. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kita mau seperti A, seperti B, seperti C, itu udah risiko, udah konsekuensi kita sebagai petugas, sebagai pengabdi masyarakat gitu. Apapun yang terjadi ya kita terima gitu. Keluarga pun di rumah, yang terpenting mah kita jangan lupalah berdoa ke Sang Pencipta. Betul. Kita diciptakan, beliau juga yang di atas yang menghendaki gitu. Ya. Apapun yang terjadi, jadi Ya. intinya ikhlas, ridho apapun yang terjadi dengan kita, maupun di pekerjaan ataupun di kehidupan kita. Betul. Jadi manusia cuma bisa merencanakan. Betul. Allah yang menentukan. Menentukan segala sesuatunya dikembalikan ke beliau, beliau juga yang memberikan kepada kita. Oke. Sekali lagi terima kasih Kang Sama-sama. Agus untuk berbagi kisahnya di channel Di Balik Temaram. Dan buat sahabat Tete yang ingin berbagi kisah seperti Kang Agus ini, boleh bisa dikirim via email kita di baliktemaram@gmail.com atau via IG kita di baliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini. Nanti ada tim kita yang mensupportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.